Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya DC di podcast High Sales. Seperti biasa, semua obrolan seru dan menarik ini jemaat semua bisa mendengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, tema tahun ini adalah Growing in Community. Kita belajar bagaimana mengasah dan terus menumbuhkan dan menasihati satu dengan yang lain di dalam satu komunitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Lausa Laomi tentang pentingnya equipping people. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung dengar yuk penjelasannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada seri Community at Work telah dijelaskan bahwa kita sebagai komunitas misional harus siap diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia yang belum mengenal Kristus untuk menjadi komunitas yang kontras, yaitu komunitas yang terang di tengah dunia yang gelap, sehingga dunia yang gelap bisa melihat kepada terang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Nah, itu yang akan dibahas pada seri ini, yaitu seri Equipping People. Seperti yang disampaikan pada seri sebelumnya, bahwa untuk menjadi komunitas yang misional, kita harus merangkul fakta bahwa saat ini kita hidup di zaman pasca kekristenan. Gereja sudah tidak menarik lagi bagi manusia zaman ini. Karenanya, kitalah yang perlu hadir di tengah-tengah mereka dengan kehadiran yang bisa menuntun mereka pada Yesus Kristus. Michael Green dalam karyanya Evangelism in the Early Church menyampaikan kesimpulan para ahli sejarah bahwa pertumbuhan kekristenan mula-mula begitu luar biasa, sesungguhnya itu dicapai melalui para misionaris informal, yaitu jemaat awam yang secara antusias dan secara alamiah menyampaikan Injil, baik di rumah-rumah, toko-toko, di jalanan, di kios-kios pasar. Green tidak mengesampingkan penginjilan formal yang dilakukan rumah-rumah ibadah maupun di alun-alun kota. Tetapi studi sejarah memperlihatkan bahwa penyebaran kekristenan yang paling utama terjadi di rumah-rumah, dilakukan secara informal. Sejarah kekristenan awal juga mencatat bahwa persahabatan menjadi salah satu alat efektif dalam mengabarkan Injil. Contohnya, Filipus yang mengajak Nathanael, Pantheus yang mengajak temannya Clement of Alexandria, Justin mengajak Tatian, dan Octavianus mengajak Mincius Felix. Semuanya menjadi orang percaya melalui persahabatan dengan orang Kristen. Lantas, bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita di zaman ini? Belajar dari sejarah, maka ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam pelayanan Injil informal. Pertama, dilakukan di luar program gereja. Terjadi secara spontan dalam interaksi sehari-hari. Terjadi secara organik. Yang kedua, dilakukan dalam konteks relasi pribadi kepada orang-orang yang sudah dikenal baik. Yang ketiga, dalam interaksi dan relasi-relasi tersebut, Injil diberitakan. Yang keempat, misi Tuhan diperlakukan sebagai tanggung jawab pribadi. Sehingga secara intensional, jemaat mau mengambil peran aktif bersaksi dan bermisi di tengah-tengah komunitas masyarakat di sekitarnya. Green dalam pengalaman pribadinya menyatakan bahwa jika ada 20-25% jemaat yang melibatkan diri mereka secara aktif dalam 4 aspek tersebut, dapat menciptakan dinamika yang sangat mempengaruhi kehidupan gereja dan dapat meningkatkan kemampuan gereja dalam mengedifikasi dan menginjili. Jika jemaat melibatkan diri mereka dalam kehidupan orang-orang di dekat mereka, baik teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik dalam hal memberikan nasihat, arahan, dukungan, kesaksian maupun pemuritan, maka gereja akan bertumbuh baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Mengucap syukur, tanpa terasa gerakan kemuritan dan pemuritan Christ Cell sudah berjalan lebih kurang 2 tahun di GKI Pluit. Ada sekitar 20% jemaat yang ikut dalam Christ Cell. Memang usianya masih dini, baru 2 tahun. Dan umumnya dibutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk bisa melihat hasil pemuritan. Dan dalam gerakan kemuritan ini, para anggota Christ Cell juga ditantang untuk berani menjadi komunitas yang misional.
menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka, di keluarga, di tempat kerja, di komunitas teman-teman non-Kristen. Dan saya percaya sebagian besar pasti merasakan betapa sulitnya menghidupi firman Tuhan secara kontekstual di zaman ini. Bagaimana bisa menjadi komunitas yang misional, namun yang kontekstual di tengah zaman ini? Nah, menurut Tim Keller ada 3 faktor yang harus ada. Yang pertama itu adalah integritas relasional. Orang percaya bukan hanya harus menjadi surat Kristus, tapi surat Kristus yang bisa dimengerti, yang kontekstual. Artinya, Injil baru bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita jika kita hidup sama seperti mereka, namun tidak sama seperti mereka. Apa maksudnya? Mungkin dijelaskan seperti ini, bahwa kita harus hidup inklusif di tengah-tengah masyarakat, tapi tetap bersifat eksklusif. Inklusif artinya keberadaan kita di tengah masyarakat tidak membedakan dan tidak dibedakan, sehingga keberadaan kita bisa diterima dengan baik. Ini penting untuk membuka kesempatan bagi terjalinnya relasi, agar dunia bisa melihat seperti apa kehidupan orang-orang Kristen, dan seperti apa hidup mereka nantinya jika mereka jadi orang Kristen. Eksklusif artinya kualitas hidup yang tidak bisa dibandingkan dengan kualitas hidup manapun di dunia ini, sehingga dunia terpikat oleh kualitas kehidupan orang-orang Kristen. Kualitas hidup yang eksklusif ini hanya bisa terbentuk karena iman yang eksklusif dalam Kristus Yesus. Alan Kreider dalam pengamatannya terhadap ledakan kekristenan menemukan bahwa kekristenan mengalami pertumbuhan 40% per dekade selama hampir 3 abad pertama. Di abad-abad awal, orang Kristen justru hidup penuh penganiayaan dan diskriminasi, baik oleh pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat pada umumnya. Bahkan beberapa kali mereka itu menjadi subjek pembantaian. Namun, kekristenan tetap bertumbuh 40% per dekade. Kenapa? Karena orang-orang terpesona oleh kehidupan orang-orang Kristen ini. Beberapa fakta sejarah kehidupan orang Kristen yang begitu menawan, di antaranya adalah kepedulian mereka kepada kaum papah dan lemah. Integritas mereka saat menghadapi penganiayaan. Kerelaan mereka untuk saling berbagi dan menanggung ekonomi hidup bersama. Kasih yang mau berkorban bahkan bagi orang-orang yang menganiaya mereka. Kualitas hidup mereka yang terintegritas dengan ajaran Kristus inilah yang menarik hati orang-orang luar. Hidup orang-orang Kristen zaman ini tidak sesulit zaman gereja mula-mula. Bukankah seharusnya kekristenan lebih tumbuh dengan subur? Namun bukan itu yang terjadi. Kenapa? Nah, ini sudah dijelaskan pada seri sebelumnya. Kalau lupa, silakan disimak lagi. Faktor kedua untuk menjadi komunitas misional yang efektif itu adalah dukungan pastoral. Para pemimpin gereja itu harus menyadari bahwa jemaat memiliki peran yang sangat penting sebagai misionaris informal dalam komunitas mereka. Dan karenanya, gereja harus secara intensional mempersiapkan jemaat. Pertama-tama, pemimpin gereja harus terlebih dulu meneladankan hidup relasional yang berintegritas dan terlibat dalam kehidupan jemaatnya. Keterlibatan ini haruslah merupakan upaya yang ditujukan untuk memperlengkapi jemaat menjadi misionaris informal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan dengan setia menuntun jemaat dalam kehidupan yang inklusif namun eksklusif di tengah masyarakat. Selain itu, para hamba Tuhan dan pemimpin gereja juga harus mengupayakan pertemuan reguler dengan jemaat dalam kaitan kehidupan mereka dan pelayanan komunitas misional. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan, tuntunan, penguatan agar jemaat setia berproses sebagai komunitas misional. Pertemuan ini juga merupakan upaya untuk membangun akuntabilitas jemaat sebagai misionaris informal. Selanjutnya, pengajaran gereja harus diintegritaskan untuk memperlengkapi dan memberikan dasar-dasar teologi misi yang berkesinambungan bagi jemaat, sehingga jemaat semakin efektif dalam menjalankan perannya sebagai komunitas misional. Nah, faktor ketiga untuk menjadi komunitas misional yang efektif itu adalah kita harus menyediakan tempat yang kondusif bagi jiwa-jiwa baru. Ketika kita mengundang seorang teman non-Kristen ke gereja, misalnya, atau ke dalam kegiatan komunitas Kristen, kita harus memastikan tempat atau event tersebut itu dirasakan aman oleh orang non-Kristen tersebut, yaitu suatu komunitas yang hangat, menerima
dia apa adanya tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, tanpa pandang status. Ketika penampilannya berbeda atau agak ekstrim, tidak langsung dilirik dengan pandangan mata yang membuatnya tidak nyaman. Komunitas yang memakai bahasa yang dimengerti oleh orang non-Kristen tersebut. Jangan pakai istilah-istilah kekristenan yang tidak dimengerti oleh orang awam. Kita harus menjadi komunitas yang ramah dan tulus, sehingga ia tidak merasa asing, tidak merasa diasingkan, tidak merasa diserang karena perbedaan kepercayaannya, karena cara berpakaiannya. Tapi ia bisa merasa diterima, bisa merasakan kehangatan komunitas kita, bisa merasakan diperlakukan sebagai seorang teman. Rasa aman inilah yang akan membuatnya semakin tertarik untuk mengenal komunitas tubuh Kristus. Perlu diingat, 3 faktor ini tidaklah berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terintegrasi. Kehidupan relasional jemaat yang berintegritas di tengah masyarakat tidaklah terlepas dari kehidupan relasional para pemimpin gereja yang berintegritas di tengah kehidupan jemaat. Terciptanya tempat yang kondusif bagi orang non-Kristen di tengah komunitas Kristus tidaklah terlepas dari integritas kehidupan relasional seluruh anggota tubuh Kristus. Semuanya saling terkait, saling mempengaruhi, saling memberikan dampak. Persis seperti satu tubuh yang mempunyai banyak anggota, namun memiliki peran yang berbeda-beda. Walaupun demikian, mereka tetap adalah satu kesatuan. Agar tubuh bisa berfungsi dengan baik, bisa produktif, bisa melaksanakan maksud keberadaannya dengan baik. Keunikan fungsi dalam kesatuan inilah yang disampaikan Paulus dalam Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya ulangi ayat 5b. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Keberadaan masing-masing anggota tubuh Kristus bukanlah hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anggota-anggota tubuh yang lain. Demikianlah satu terhadap lainnya. Masing-masing punya fungsi. Tidak ada yang perannya kecil. Tidak ada yang perannya tidak signifikan. Semuanya penting. Karena hanya saat semuanya berperan dengan baiklah dan dalam satu kesatuanlah, maka semua anggota ini bisa disebut sebagai satu tubuh. Maka tubuh itu pun bisa menjadi produktif. Walau hanya satu bagian kecil dari anggota tubuh yang bermasalah, maka seluruh tubuh rasanya tidak nyaman dan mengganggu produktivitas kita, bukan? Ketika pikiran tenang, bukankah tubuh menjadi rileks? Ketika hati bersedih, pikiran kacau, bukankah tubuh terasa berat dan enggan beraktivitas? Mengapa? Karena tubuh dalam rupa-rupa bentuk dan fungsi anggotanya sesungguhnya adalah satu kesatuan, saling terkoneksi, saling merasakan, saling mempengaruhi. Demikian ditegaskan Paulus dalam Roma 12 ayat 5a. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi untuk menjadi komunitas yang misional, jemaat tidak bisa mengatakan, oh itu tugasnya para hamba Tuhan dong. Oh tugasnya para majelis lah untuk pikirkan bagaimana seharusnya gereja bermisi. Saya kan cuma jemaat biasa. Demikian juga halnya para pemimpin gereja. Jangan menganggap peran jemaat itu kecil dalam keberhasilan misi gereja. Keberhasilan kehidupan gereja. Justru kesuksesan kekristenan di 3 abad pertama itu dikontribusi oleh para misionaris informal. Yaitu jemaat yang menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karenanya untuk bisa menjadi komunitas yang misional, setiap anggota tubuh Kristus harus memerankan fungsinya. Jangan ada lagi yang menganggap perannya tidak penting, perannya kecil. Saya sering mendengar jemaat menganggap pelayanan asar itu tidak penting. Saya cuma pelayanan asar. Justru pelayanan asar adalah pelayanan front desk. Baris depan sangat penting sekali. Apakah orang baru yang datang akan kembali lagi ke gereja kita atau tidak sangat bergantung pada bagaimana asar menyambutnya dengan hangat. Memberikan perhatian yang tulus. Jadi jangan ada lagi yang menganggap perannya tidak penting, perannya kecil. Juga jangan ada lagi yang menganggap dirinya lah yang paling penting, paling berperan. Tidak, semuanya memiliki peran yang penting.
Tuhan mau kita semua menjalankan peran kita di dalam satu kesatuan. Sehingga misi Tuhan bisa dikerjakan secara efektif oleh seluruh anggota tubuh Kristus. Itulah komunitas yang misional. Komunitas yang naturnya melakukan misi Allah. Sudahkah komunitas kita menjadi komunitas yang misional? Sudahkah tiap anggota tubuh Kristus menghidupi kehidupan yang misional? Apa saja ciri-ciri kehidupan yang misional? Sudahkah kita punya ciri-ciri tersebut? Mari ikuti seri Missional Living Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you banget Lause Laumi atas penjelasannya yang menyadarkan kita how to equip people dan mengajarkan kita banyak hal tentang equipping people. Nah, mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Kita boleh langsung tulis saja di link bit.ly/highsalesquestion atau jemaat bisa melihat di deskripsi. Seperti biasa, seluruh obrolan dan penjelasan ini bisa jemaat dengar di YouTube, Instagram, dan Spotify. Pertanyaan-pertanyaan seperti biasa akan dijawab di episode ke-12. So, see you di episode selanjutnya.